Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Ella Permatasari, saya Fahmi Fadila Afif dan Vanessa Nabilah akan menjelaskan tentang penilaian autentik. Yang pertama ada pengertian penilaian autentik. Pengertian penilaian. Penilaian adalah proses pengumpulan berbagai macam data untuk mengetahui perkembangan tahap demi tahap pada proses belajar siswa. Gambaran perkembangan peserta didik sangat perlu diketahui oleh guru agar bisa mengetahui sejauh apa perkembangan peserta didiknya. Selanjutnya ada pengertian autentik. Autentik berarti keadaan yang sebenarnya, yaitu kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik. Istilah autentik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti dapat dipercaya atau asli, dan merupakan sinonim dari nyata, valid, atau reliable. Lalu ada pengertian penilaian autentik. Menurut Udin Saifuddin Chaud, penilaian autentik sebagai proses yang dilakukan guru untuk mengumpulkan informasi tentang perkembangan belajar yang dilakukan siswa. Menurut Taufina, penilaian autentik merupakan proses untuk menggambarkan perubahan dalam diri siswa setelah pembelajaran. Jadi kesimpulannya, penilaian autentik adalah penilaian yang menekankan pada proses dan hasil belajar yang menggambarkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik selama maupun setelah proses kegiatan belajar mengajar berlangsung. Yang kedua ada manfaat penilaian autentik. Manfaat penilaian autentik menurut Kunandar, yang pertama yaitu mengetahui tingkat pencapaian kompetensi selama dan setelah proses pembelajaran berlangsung. Maksudnya, dengan adanya penilaian autentik, maka kemampuan belajar siswa selama dan sesudah proses pembelajaran dapat diukur sejak sedini mungkin. Yang kedua, memberikan umpan balik bagi siswa agar mengetahui kekuatan dan kelemahannya dalam proses pencapaian kompetensi. Maksudnya, dengan penilaian tersebut, guru menjadi tahu seberapa pengetahuan yang telah dipahami siswa. Yang ketiga, memberikan informasi kepada orang tua tentang mutu dan efektivitas pembelajaran yang telah dilakukan di sekolah. Maksudnya adalah dengan melakukan penilaian, maka orang tua bisa menilai sekolah tersebut bermutu atau tidak. Yang terakhir ada umpan balik bagi guru dalam memperbaiki metode pendekatan sumber belajar yang digunakan. Maksudnya dengan melakukan penilaian, guru dapat mengevaluasi seberapa kemampuan yang didapatkan oleh siswa. Selanjutnya ada penilaian autentik menurut Kokom Komalasari. Yang pertama, mengetahui tingkat pencapaian kompetensi peserta didik selama dan setelah proses pembelajaran berlangsung di sekolah. Yang kedua, memberikan umpan balik bagi siswa agar mengetahui kekuatan dan kelemahannya dalam proses pencapaian kompetensi yang telah dilakukan selama proses belajar. Yang ketiga, memantau kemajuan, perkembangan siswa, dan mendiagnosis kesulitan belajar yang dialami siswa, sehingga dapat dilakukan pengayaan dan remedial. Yang keempat, umpan balik bagi guru dalam memperbaiki metode, pendekatan, teknik, kegiatan, dan sumber belajar yang digunakan dalam proses pembelajaran. Yang kelima, memberikan pilihan alternatif penilaian kepada guru. Dan yang terakhir, memberikan informasi kepada orang tua dan komite sekolah tentang efektivitas pendidikan yang terjadi pada sekolah tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vanessa. Selanjutnya ada jenis-jenis penilaian autentik. Penilaian autentik berkaitan dengan yang pertama sikap, pengetahuan, dan keterampilan apa yang akan dinilai. Yang kedua, fokus penilaian akan dilakukan, misalnya berkaitan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ketiga, tingkat pengetahuan apa yang akan dinilai, seperti penalaran, memori, atau proses. Penilaian pengetahuan biasanya dinilai dengan cara-cara seperti di bawah ini, yaitu tes tulis, tes lisan, dan penugasan.
Yang kedua ada penilaian sikap. Penilaian aspek sikap dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, dan jurnal. Penilaian sikap ini bukan merupakan penilaian yang terpisah dan berdiri sendiri, namun merupakan penilaian yang pelaksanaannya terintegrasi dengan penilaian pengetahuan dan keterampilan, sehingga bersifat otentik. Contoh penilaian sikap antara lain ketaatan beribadah, berperilaku syukur, berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, toleransi dalam beribadah, dan jujur. Penilaian keterampilan. Aspek keterampilan dapat dinilai dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah suatu penilaian yang meminta siswa untuk melakukan suatu tugas pada situasi yang sesungguhnya yang mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Penilaian selanjutnya ada penilaian proyek. Penilaian proyek atau project assessment merupakan kegiatan penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik menurut periode atau waktu tertentu. Yang terakhir ada penilaian portofolio, yaitu penilaian dengan memanfaatkan portofolio merupakan penilaian melalui sekumpulan karya peserta didik yang tersusun secara sistematis dan terorganisasi yang dilakukan selama kurun waktu tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fahmi Fadilah. Selanjutnya ada prosedur pengembangan penilaian autentik. Ada cara yang dapat dilakukan pengajar untuk melakukan pengembangan penilaian autentik, antara lain dengan cara memberikan angket kepada siswa mengenai pelajaran yang telah ia dapatkan selama proses pembelajaran. Dengan adanya angket ini, pengajar dapat mengetahui sejauh mana pelajar atau siswa menguasai materi tertentu dalam pembelajaran. Juga, pengajar dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan apa yang ada pada siswa selama pembelajaran dilakukan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Syabila Aura Lamela Tarigan. Apa saja kelebihan dari penilaian autentik? Menurut Dayan Hat, ada beberapa kelebihan dari penilaian autentik, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, siswa berperan aktif dalam proses penilaian. Adaptasi ini mampu menolong siswa untuk mengurangi pendapat dan juga harga dirinya. Yang kedua, tugas yang digunakan dalam penilaian autentik lebih menarik sesuai dengan kehidupan hari-hari. Yang ketiga, sifat lebih positif terhadap sekolah dan belajar dapat berkembang dengan baik. Yang keempat, penilaian autentik lebih menekankan siswa untuk belajar mengajar. Yang kelima, penilaian autentik menemukan cara baru bahwa dirinya sedang dievaluasi dan menyadari tahap perbaikan. Dan yang terakhir, peran guru lebih khusus untuk memahami pengetahuan dan juga keterampilan yang harus dipersiapkan di awal. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Suci Lestari. Jika guru mengalami problematika dalam penilaian autentik, bagaimana upaya untuk mengatasinya? Upaya guru dalam mengatasi problematika dalam menerapkan penilaian autentik adalah sebagai berikut. Yang pertama, tanya jawab dengan teman sejawat yang lebih ahli dan paham tentang penilaian autentik ini untuk saling bertukar pendapat mengenai masalah yang dihadapi agar tidak menimbulkan kebingungan bagi guru. Yang kedua, mencari informasi dari sumber lain seperti dari internet dan buku pendamping penilaian. Yang ketiga, mengikuti pengembangan dan workshop yang diadakan oleh dinas. Selain itu, ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Gramedia. Dan yang terakhir, latihan menggunakan komputer. Guru yang senior melatih kemampuannya menggunakan komputer, baik dengan bantuan teman sejawat maupun dengan keluarga saat di rumah, agar lebih ahli dalam penggunaan komputer. Lanjut, Fahmi. Baik, saya akan melanjutkan. Selanjutnya ada pertanyaan dari Alia Finisha. Mengapa penilaian autentik ini sangat penting bagi para pelajar? Yang pertama,
Ini bisa menilai kemampuan individual melalui tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh pengajar atau guru. Lalu ada menentukan kebutuhan pembelajaran bagi siswa. Juga membantu untuk mendorong siswa untuk mendapatkan pembelajaran lebih baik. Membantu juga untuk guru untuk bisa belajar lebih baik. Dan bisa untuk menentukan strategi pembelajaran yang akan digunakan oleh guru. Lalu pertanyaan juga disampaikan oleh Muhammad Irfan Nasrullah. Apa solusi yang dapat diberikan kepada pelajar apabila ada kendala dari proses pembelajaran? Yang pertama yaitu mengumpulkan data tentang siswa. Guru mengumpulkan data siswa melalui buku rapot semester peserta didik. Dengan melihat rapot dan hasil ulangan harian peserta didik, guru bisa tahu apakah peserta didik ini nilai rapot dan hasil ulangan harian di bawah rata-rata, maka peserta didik tersebut memerlukan bimbingan belajar yang lebih. Lalu mengamati tingkah laku siswa. Dengan memperhatikan tingkah laku siswa dalam pembelajaran, guru bisa menilai apakah peserta didik tersebut mempunyai masalah belajar yang dilihat dari tingkah laku yang ditandai dengan sering melamun atau mengobrol sendiri, serta kurang aktif bertanya saat pembelajaran. Maka hal ini mendorong guru untuk melakukan bimbingan belajar. Lalu ada mengenal siswa yang memerlukan bantuan khusus. Di sini guru harus mengenal peserta didik yang mempunyai masalah belajar. Hendaknya guru harus melakukan perhatian lebih karena peserta didik hendaknya guru harus melakukan perhatian lebih kepada peserta didik tersebut. Misal, guru memberikan soal di kelas, lalu guru tersebut menunjuk peserta didik yang mempunyai masalah belajar untuk maju ke depan guna mengerjakan soal tersebut. Lalu guru membimbingnya juga agar dia bisa. Silakan dilanjut, Vanessa. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Audrey Sagita, yaitu apakah ada perbedaan penilaian autentik dibandingkan penilaian sebelumnya? Jelaskan alasannya. Penilaian autentik ini dianggap memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan dengan penilaian sebelumnya. Penilaian autentik cenderung memperhatikan berbagai aspek yang ada pada siswa seperti pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Sedangkan penilaian pada kurikulum sebelumnya cenderung hanya memperhatikan aspek pengetahuan siswa saja. Oleh sebab itu, penilaian autentik dianggap sebagai penilaian yang tepat untuk mengukur sejauh mana kemampuan dan hasil belajar siswa. Selanjutnya ada pertanyaan dari Lucy Apriliana, yaitu apa saja tujuan dari penilaian autentik? Tujuan dari penilaian autentik adalah untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai perkembangan hasil belajar peserta didik, memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil terus-menerus dengan menggunakan berbagai bentuk penilaian. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.